Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Adik-adik mahasantri, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan masih semangat ya. Walaupun masih karantina, tapi semangat taklimnya jangan sampai pudar. Baik, adik-adik mahasantri, kita berjumpa lagi pada malam hari ini, alhamdulillah, di Taklim Al-Quran. Dan untuk malam hari ini, kita akan melanjutkan bab kita, yaitu bab tentang mim sukun. Kan dulu sudah ada ya nun sukun dan tanwin. Nah, sekarang kita ketemu lagi nih dengan bab namanya adalah mim sukun. Nah, sebelum kita mulai taklim pada malam hari ini, seperti biasa, silakan disiapkan semuanya Al-Quran ya, dan kitabnya. Saya nggak tahu kalian sudah diberi kitab belum atau sudah dibagikan kitab-kitab taklim belum? Kalau belum, ya kita masih pakai kitab yang sama ya, yaitu Tuhfatul Thullab. Ini kemudian jangan lupa Al-Qur'annya yang cetak atau yang digital, silahkan bisa disiapkan. Nanti kalau misalkan ada perlu cari contoh, nanti langsung bisa dicari di Al-Qur'an. Seperti itu. Dan seperti biasa adik-adik, sebelum kita mulai, sambil menunggu teman-teman yang lain join, jangan lupa untuk menulis absen di live chat ya. Silahkan tulis absen seperti biasa di live chat. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang mau membenarkan, mungkin ada yang salah dari Ustadz, silahkan bisa juga ditulis di live chat. Seperti itu. Dan sebelum taklim, mari kita membaca doa taklim Al-Quran. Berdoa, dimulai. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa hayrati فيا ربي متعني بسري حروفه ونوّر به سمعي وقلبي ومقلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنيس به يا رب في القبر وحشتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, adik-adik, kalau yang pertemuan dulu di awal sekali kita pernah berjumpa dengan bab namanya adalah nun sukun dan tanwin ya. Ini nun sukun dan tanwin, maka sekarang ini kita ketemu lagi dengan bab yang hampir mirip tapi beda huruf, yaitu hukum mim sukun. Nah, apa itu, bagaimana perbedaannya, contohnya seperti apa, kita akan bahas. Gitu ya. Baik, kita langsung aja bahas apa itu mim sukun. Mim sukun sesungguhnya hampir sama seperti bab nun sukun dan tanwin. Bedanya adalah kalau mim sukun ini ya hanya mim aja, dia tidak pakai tanwin. Kalau nun sukun kan gandengannya sama tanwin. Nah, kalau mim sukun itu hanya mim aja, mim yang sukun. Nah, kalau nanti ada adik bertemu dengan huruf mim yang sukun ya, kan ini sama aja dengan mim mati ya. Kita tinggal lihat huruf setelahnya. Gitu. Jadi mim sukun ini kalau bertemu dengan huruf hijaiyah, maka dia akan mendapat hukum atau
diberi label hukum. Ada berapa? Nah, ini biar paham semuanya. Kalau nun sukun dan tanwin kemarin ada apa aja? Ada yang masih ingat nggak? Ayo, sekarang sambil kita reminder. Nun sukun dan tanwin. Ada berapa hukumnya kalau nun sukun? Ada 4 ya. Kemudian dibagi lagi nih menjadi 2. Jadi ada 5. Apa aja? Ada, kita sebut harus dengan nama lengkapnya. Ustadz berulang kali mengingatkan kepada adik-adik kalau membahas tajwid itu kalau bisa harus disebut nama lengkapnya. Kenapa? Karena nama lengkap itu yang akan memperlihatkan dia itu masuk ke hukum apa. Jadi kalau cuma panggilan aja itu nggak bisa valid. Tapi kalau sudah nama lengkap nanti kita akan valid gitu ya. Coba kita reminder lagi tentang hukum nun sukun dan tanwin. Ada apa aja? Ada idhar halki, ada ikhfa hakiki, ada iklab, ada apa lagi? Idgham biguna dan idgham bilaguna. Ada 5. Nah, coba diingat lagi ya. Jadi ada idhar halki, ikhfa hakiki, ada iklab, ada idgham biguna dan ada idgham bilaguna. Nah, kalau hukum mim mati atau mim sukun hampir mirip, tapi coba kita lihat. Ternyata kalau mim sukun itu dibagi menjadi 3. Apa aja? Yang pertama kita akan kenal dengan namanya ikhfa syafawi. Nah, kan hampir mirip kan? Kalau di sini ada ikhfa hakiki, kalau di mim sukun ada ikhfa syafawi. Nah, makanya kita penting sekali untuk mengingat nama lengkapnya mereka. Yang pertama ada ikhfa syafawi, yang kedua ada namanya idgham mislain sogir atau idgham mislain atau idgham mutamasilain atau idgham mimi. Nah, ini sama aja. Adik-adik tergantung dulunya belajarnya apa, tapi mungkin dikenalnya idgham mimi ya. Kok mimi? Karena hurufnya mim dan mim, makanya mimi. Tapi nama aslinya adalah idgham mislain sogir atau yang paling lengkap idgham mislain sogir ma'al gunah gitu. Atau idgham mislain bisa, idgham mutamasilain juga bisa, atau idgham mimi juga bisa. Oke ya, lanjut. Yang terakhir ini ada namanya idhar syafawi. Nah, di sini ada idhar halki, di sini ada idhar syafawi. Makanya kita harus paham. Oke ya, sampai sini bisa dipahami? Sangat bisa sekali. Baik, adik-adik, kita sudah paham perbedaan antara nun sukun dan mim sukun. Kita langsung bahas menuju bab yang pertama, yaitu mim sukun adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu adalah apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan satu huruf aja. Ingat, ikhfa syafawi itu mim sukun bertemu dengan satu huruf aja. Apa hurufnya? Hurufnya adalah ba. Maka dia dihukumi ikhfa syafawi. Ingat, nah kita harus ingat lagi nih, reminder ya. Ingat, apa itu ikhfa dan apa itu syafawi. Ikhfa, ada yang masih ingat? Ikhfa artinya adalah samar atau menyamarkan. Nah, syafawi, Ustadz dulu kayaknya pernah bilang deh, ada makharijul huruf itu namanya adalah syafatain. Ada yang masih ingat nggak? Syafatain. Ingat kalau ya nun itu artinya ada 2. Nah, sesungguhnya syafatain itu kata syafawi. Syafawi itu artinya adalah bibir. Jadi bangsa bibir. Kok bibir? Iya, karena hurufnya adalah huruf mim. Mim itu kita harus mengucapkan bibir atas dan bibir bawah ini harus ketemu. Kalau nggak ketemu, dia nggak akan bisa bilang mim. Coba kalian bilang mim, tapi nggak usah ketemu bibir atas bawah. Coba praktekkan. Mim, bisa nggak? Mi. Nggak bisa. Makanya mim itu dia adalah bangsa syafawi atau syafatain, bangsa bibir, seperti itu. Nah, ingat lagi ya. Ikhfa itu artinya samar, syafawi itu artinya bibir. Jadi ikhfa syafawi adalah menyamarkan huruf-huruf bibir, kayak gitu. Hurufnya cuma ada 1, yaitu huruf ba saja. Oke, biar tidak terlalu lama adik-adik, gimana cara bacanya? Ingat, kalau ikhfa dulu yang di nun sukun dan tanwin, itu dibacanya 2 ketukan. Sama halnya dengan ikhfa syafawi, dibacanya juga harus dengan 2 ketukan. Seperti itu ya, disamarkan, ada dengungnya, kemudian itu dia adalah ikhfa syafawi. Kita langsung menuju ke contoh. Contoh yang pertama adik-adik, di sini ada kata-kata lakum bahimah. Nah, ada bacaan lakum bahimah. Nah, coba dilihat. Di situ ada huruf mim sukun, betul ya? Lakum bahimah. Ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba.
Maka dia tidak cuma bisa, maksudnya dia jangan cuma dibaca lakum bahimah. Jangan, tapi dia harus disamarkan dan dengung karena dia sudah masuk hukum ikhfa syafawi. Jadi gimana cara bacanya? Dengung 2 ketukan. Lakum bahimah, lakum bahimah. Nah, nanti kalau ketemu mim dan ba, dia itu sesungguhnya mirip-mirip dengan iklab. Ya, karena mim bertemu ba itu dia menyatu gitu. Samar-samar jadinya nyatu. Lakum bahimah, harus 2 ketukan. Oke? Contoh yang kedua. Ada bacaan wa amantum birusuli. Wa amantum birusuli. Nah, di situ kan ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Maka nggak bisa dibaca biasa aja kayak wa amantum birusuli. Nggak bisa. Dia harus dibaca ikhfa syafawi. Artinya dia harus ada samarnya dan harus ada dengungnya. 2 ketukan. Gimana cara bacanya? Adalah wa amantum birusuli. Nah, itu dia. Contoh yang ketiga. Ada bacaan yu'adzibukum bidunubikum. Yu'adzibukum bidunubikum. Nah, coba lihat yang mana yang ikhfa syafawi adalah yang mim bertemu dengan huruf ba. Nah, itu nggak bisa dibaca biasa kayak yu'adzibukum bidunubikum. Nah, itu kurang. Dia kurang ikhfa syafawi ya. Jadi harus dibaca dengung dan samar. Yu'adzibukum bidunubikum. Nah, seperti itu. Contoh yang terakhir. Ada bacaan fa'idahum bissahiroh. Fa'idahum bissahiroh. Yang mana yang ikhfa syafawi? Iya, ada bacaan mim bertemu dengan huruf ba. Maka dia dibaca ikhfa syafawi. Gak bisa biasa aja kayak fa'idahum bisahiroh. Nah, itu kurang ikhfa. Harus 2 ketukan. Yang betul adalah fa'idahum bisahiroh. Oke, sampai sini Dedek bisa difahami ya? Alhamdulillah bisa. Kita langsung menuju ke bacaan yang kedua. Adalah bacaan idgham mislen sogir. Atau idgham mislen atau idgham mimi. Idgham mislen atau idgham mislen sogir ma'al gunah atau idgham mimi. Nah, itu adalah apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan 1 huruf. Ingat, tadi mimi kan Ustadz bilang di awal ya. Mimi itu artinya mim bertemu dengan mim. Jadi hurufnya cuma 1. Apa? Mim. Iya, jadi kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka dia dihukumi idgham mislen. Atau idgham mislen sogir ma'al gunah, atau idgham mutamasilain, atau idgham mimi. Bebas mau yang mana, yang penting kita paham. Seperti itu ya. Jadi hurufnya cuma 1, yaitu mim. Nah, sekarang gimana dong pengertiannya secara bahasa? Ingat, kita kemarin sudah ketemu banyak sekali idgham ya. Ada idgham bigunah, idgham bila gunah. Ada juga yang al-ta'rif kemarin ada idgham syamsiyah. Nah, ini kita ketemu lagi nih sama idgham, namanya ada idgham, bukan idgham syafawi ya, bukan. Kalau ini bukan idgham syafawi, tapi namanya adalah idgham mislen atau idgham mimi atau idgham mutamasilain, sama aja. Nah, ingat, idgham itu artinya adalah memasukkan, oke, atau meleburkan. Memasukkan atau meleburkan, itu adalah idgham. Misline, nah itu dari kata misal, artinya sama, yang sama atau huruf yang sama, itu adalah misline. Nah, kalau pengertian idgham mislen sogir ma'al gunah, itu adalah idgham ya, memasukkan. Mislan itu adalah huruf yang sama, sogir itu artinya kecil, ma'al gunah itu artinya dengan gunah. Loh, kenapa Ustadz kok ini dikatakan idgham sogir? Nah, karena nanti kita akan ketemu sama idgham yang kabir. Oke, itu masuk bab tersendiri lagi namanya, adalah bab idgham. Nanti kita akan bahas, ada idgham mutamasilain, ada idgham mutaqoriben, dan ada idgham mutajanisain. Aduh, banyak sekali Ustadz, pusing. Ya, nanti pelan-pelan kita akan belajar itu ada ya. Jadi kita fokusnya sekarang adalah ke idgham mislen sogir ma'al gunah. Kenapa kok dikatakan sogir? Nah, karena 2 huruf yang bertemu ini, mim dan mim, itu salah satunya ada yang mati. Yang mati adalah yang depan.
Gitu ya. Jadi ada huruf mim itu mati. Ya, ini yang kita bahas kan ini kan. Ini adalah peran utamanya. Huruf mim itu mati. Ketemu sama huruf mim yang dia hidup. Nah, maka dia adalah shogir. Tapi nanti kalau ada mim mati, ada huruf mim dan mim yang sama-sama hidup, maka dia dikatakan adalah idgham mislan atau mutamasilan kabir karena dua-duanya hidup. Tapi kita nggak akan bahas itu. Kita fokusnya adalah yang hukum mim sukun ya bertemu dengan huruf mim seperti itu. Gimana cara bacanya? Sama, namanya gunah, dia adalah dengung ya dan idgham dimasukkan. Berarti dua ketukan. Baik, kita langsung menuju ke contoh ya. Contoh yang pertama, di sini ada bacaan lahum mayatakun. Lahum mayatakun. Nah, yang mana yang idgham miminya? Yang mana? Ada huruf mim sukun di situ kan, bertemu dengan huruf mim yang berharokat fathah, maka dia dihukumi idgham mislan atau idgham mimi gitu. Nggak bisa dibaca biasa aja kayak lahum mayatakun, lahum mayatakun, itu kurang dengung. Harusnya dibaca dengung ya, dua ketukan. Lahum mayatakun, lahum mayatakun. Nah, itu contoh pertama. Contoh yang kedua, di sini ada bacaan humma infaqu, humma infaqu, humma infaqu. Nah, itu kan di situ ada huruf mim ya, sukun bertemu dengan huruf mim yang sama-sama berharokat fathah gitu. Jadi nggak bisa dibaca humma infaqu, nggak bisa. Dia harus dengung ya, dua ketukan. Humma infaqu, humma infaqu. Nah, seperti itu. Contoh yang ketiga, di situ ada bacaan lakum ma sa'altum, lakum ma sa'altum. Nah, itu kan ada huruf mim bertemu dengan huruf mim, maka dia dibaca idgham mislain shogir ma'al gunah atau idgham mimi. Gak bisa dibaca biasa aja kayak lakum ma sa'altum. Nah, itu kurang dengung. Harusnya dibaca dengung. Adalah lakum ma sa'altum, lakum ma sa'altum. Nah, itu dia. Ya, contoh yang terakhir. Di sini ada bacaan kuntum muslimin, kuntum muslimin. Nah, itu kan ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka dia dibaca apa? Idgham mislain, gitu ya. Oke, adik-adik, kita sudah dapat 4 contoh. Ini sangat mudah sekali ya. Jadi mim bertemu dengan mim nggak bisa dibaca biasa aja, tapi dia harus dibaca idgham seperti itu. Jadi ada lahum mayatakun, humma infaqu, lahum ma sa'altum, kuntum muslimin. Nah, itu semuanya adalah contoh-contoh dari hukum idgham mislan shogir ma'al gunnah. Fahimtum? Fahimna. Oke, kita menuju ke hukum yang ketiga, yaitu idhar syafawi. Nah, kalau yang ketiga ini biasanya yang paling berat itu Ustadz taruh di bawah ya. Gitu, idhar syafawi. Apa itu idhar syafawi? Idhar syafawi adalah apabila ada huruf mim sukun ya, karena artis kita pada malam hari ini adalah mim sukun. Jadi apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf, banyak banget hurufnya, tapi biar mudah cara menghafalnya adalah mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Ustadz ulangi. Jadi kalau idhar syafawi itu adalah mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Karena mim tadi sudah miliknya idgham mislain dan ba adalah miliknya ikhfa syafawi, maka huruf-huruf selain mereka berdua itu semuanya masuk ke idhar syafawi. Oke, kita ketemu lagi nih dengan idhar, ya nggak? Kalau yang awal kita pernah ketemu sama idhar halki, kita bertemu juga dengan idhar mutlak. Mungkin ada yang sudah lupa di sini. Idhar mutlak atau idhar wajib
yang sama seperti idgham bigunah tapi dia satu kata ya, itu namanya idhar mutlak atau wajib. Nah, kemudian kita ketemu lagi di Al-Ta'rif ada namanya idhar qamariyah, dan sekarang kita ketemu lagi nih dengan satu idhar namanya adalah idhar syafawi. Nah, kita perlu ingat lagi adik-adik, idhar, apa artinya idhar? Terang, jelas, itu adalah pengertian dari idhar. Syafawi apa tadi? Bibir. Nah, syafawi itu adalah bibir gitu. Jadi ini adalah huruf-huruf yang keluar dari bibir tapi dibaca idhar, dibaca jelas. Artinya kalau ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ini, maka dibacanya adalah idhar, yaitu jelas. Nah, karena hurufnya itu ada banyak, nggak mungkin Ustadz sampaikan semua hurufnya itu satu, tapi kita ambil aja sampel ada 4 contoh. Kita langsung menuju contoh. Tapi sebelumnya kita harus ingat, kalau idhar ya, karena dia dibaca jelas dan terang, maka berapa ketukan cara bacanya? 1 ketukan. Nah, diingat, bacanya adalah 1 ketukan. Baik, kita langsung menuju ke contoh. Di sini ada contohnya adalah hum naimun. Hum naimun. Jelas. Hum naimun. Nah, yang salah adalah saking tadi sudah ketemu sama ikhfa syafawi sama idgham mimi, jadi ini di syafawi juga ini. Berarti dia harus dengung. Nah, itu yang salah. Contoh bacaan yang salah adalah hum naimun. Nah, itu yang salah. Karena dia harus dibaca jelas. Satu ketukan. Contoh yang kedua. Nah, ini ada di surat Al-Fil. Nah, biasanya kita alam taro kaifa. Alam taro kaifa. Alam taro kaifa. Nah, ini kan ada huruf mim bertemu dengan huruf ta. Maka dia dibaca idhar syafawi. Artinya jelas. Nggak boleh dibaca alam taro kaifa. Nah, itu yang salah. Harusnya jelas 1 ketukan. Alam taro kaifa. Alam taro kaifa. Nah, itu. Contoh yang ketiga. Di sini ada bacaan hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Nah, itu kan ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf fa. Maka dia harus dibaca jelas terang. Idhar syafawi. Nggak boleh dibaca hum fiha khalidun. Nah, itu yang salah. Harusnya dibaca terang. Hum fiha khalidun. Nah, kayak gitu. Contoh yang terakhir ada adik. Contoh yang terakhir. Ada bacaan wahum laha sabiqun. Wahum laha sabiqun. Nah, di situ ada huruf apa? Mim sukun bertemu dengan huruf lam. Maka dia adalah hukumnya idhar syafawi, terang. Nggak boleh dibaca wahum laha sabiqun. Nah, itu yang kurang tepat. Harusnya dibaca dengan jelas 1 ketukan. Wahum laha sabiqun. Wahum laha sabiqun. Nah, sampai sini fahimtum? Fahimna, insya Allah. Baik, alhamdulillah adik-adik, malam hari ini kita sudah belajar 1 bab lagi, yaitu hukum mim sukun atau mim mati. Ada 3, yaitu ikhfa syafawi, ada idgham mislain atau idgham mislain shogir ma'al gunnah atau idgham mimi, dan yang ketiga ada idhar syafawi yang masing-masing hurufnya ada satu-satu ya. Ikhfa syafawi ada huruf ba, ada idgham mislain ada huruf mim, dan selain mim dan ba semuanya masuk ke idhar syafawi. Jadi kita sudah selesai pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan ketemu lagi di hari Jumat ya, tentunya silakan dipahami lagi. Nanti Ustadz akan berikan contoh. Silakan nanti kalian memaparkan apa saja hukum-hukum yang kita bahas pada malam hari ini. Seperti biasa, nanti habis ini akan ada absen. Silakan kalian mengisi absen. Kalau yang sudah di Mabna ya, berarti kalian nanti akan diabsen sama akang-akang musrif. Seperti itu, terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, semoga karantina kalian menyenangkan ya, kalian belum bisa kemana-mana, kuliahnya juga semoga menyenangkan, sudah yang ada di UIN ya, kemudian lancar semuanya, salam ke orang tua, dan mari kita tutup pada malam hari ini, pada malam hari ini dengan membaca doa
selesai taklim Al-Quran. Berdoa dimulai. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik, terima kasih telah menemani taklim Al-Quran pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.